Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, hormat kami kepada Dewan Juri yang terhormat, hormat kami kepada panitia, hormat kami kepada semua peserta LDBI 2022, dan juga hormat kami kepada penonton sekalian. Kami dari SMA Negeri 2 Tenggarong ingin memperkenalkan diri. Saya, Nenda Fabien Arya Putra, saya selaku pembicara satu dari tim kontra, ingin memaparkan mosi tentang Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian dari kata kunci pada debat atau mosi hari ini. Kata kuncinya yaitu adalah bakat. Bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan. Lalu, mengapa orang tua wajib untuk mengembangkan bakat anaknya? Karena bakat adalah salah satu modal utama seseorang untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Sesuai dengan bakat kita dapat meraih kesuksesan. Biasanya, orang tua mulai menyadari bakat kita, terutama bakat seni, ketika dia bisa melihat anak itu menguasai salah satu alat musik dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi, apakah orang tua pernah berpikir bahwa anak juga memiliki bakat lain yang ada di dalam dirinya? Seperti yang kita tahu, bahwa orang tua tidak selalu bisa memperhatikan anaknya kapanpun. Mungkin orang tuanya melihat anaknya memiliki bakat dalam bermain gitar, lalu langsung meminta anaknya untuk bergabung dengan sebuah grup band. Tetapi, apakah orang tuanya pernah berpikir tentang perasaan anaknya ketika bakat yang dia miliki malah dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai penghasil rupiah atau pemenuh ambisi orang tuanya? Apalagi jika seorang anak memiliki bakat seni, tetapi dia tidak menikmatinya lagi. Sekali lagi saya ucapkan, tidak menikmatinya lagi sebagai sebuah bakat, melainkan sebagai sebuah kewajiban bagi dirinya untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya, atau bisa dibilang sebagai pion penghasil keuntungan. Orang tua boleh mengembangkan bakat anaknya, tentu sangat boleh. Tetapi harus dengan persetujuan dari sang anak. Apabila sang anak hanya menikmati bakatnya sebagai sebuah hobi, maka orang tua tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat memaksa minat anaknya. Seperti berkata, "Alah, kamu tuh cuma anak-anak, kamu tidak akan mengerti apa-apa. Sudah ikuti saja kemauan orang tuamu." Bayangkan, jika seorang anak yang memiliki bakat musik tetapi dipaksa untuk mengikuti berbagai macam perlombaan musik dan dia tidak memenangkan lomba tersebut, hal ini akan selalu menghantui di pikirannya, sehingga akan berpengaruh kepada kondisi mentalnya sendiri. Karena anak tersebut akan menghina dirinya sendiri dengan kata-kata seperti, "Aku tidak layak bermain musik," atau "Bakatku tidak berguna." Lalu, aktivitas dari seorang seniman, baik itu seorang musisi, pelukis, dan lain-lain, akan selalu berada di bawah tekanan. Lagi dan lagi, again and again, akan memengaruhi kondisi mentalnya sendiri. Hal ini juga membantah argumen dari tim pro bahwa pekerjaan yang sesuai passion atau bakat akan selalu bahagia. Saat di usia remaja, seorang anak bisa saja menemukan bakat lain selain seni, tentu saja. Dia bisa saja punya bakat olahraga atau bakat dalam berniaga, bakat dalam meyakinkan orang lain untuk membeli barangnya. Hal yang berusaha saya sampaikan di sini adalah minat atau bakat seorang remaja seringkali berubah-ubah karena kondisi mental seorang remaja yang masih bisa dibilang labil dan cenderung mengikuti moodnya sendiri. Lalu, pangsa pasar dari seorang seniman adalah penikmat karya seninya untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Tetapi, bagaimana jika seorang seniman tidak memiliki seseorang yang menikmati karyanya? Pasti seorang seniman akan merasa gagal dan berputus asa, lalu terjerumus ke dalam tindakan kriminal, bahkan bunuh diri. Apakah sebuah bakat wajib dikembangkan? Menurut saya tidak.
Karena keinginan atau hasrat seseorang untuk mengembangkan bakatnya sendiri harus berasal dari keinginannya dan bukan keinginan orang tua maupun orang sekitar. Tugas orang tua hanya membantu. Sekali lagi saya tegaskan, hanya membantu dan tidak merugikan, tidak mewajibkan anaknya untuk memenuhi ekspektasi atau harapan mereka tentang bakat anaknya. Dan seorang seniman juga tidak memiliki dana jaminan apabila kesuksesan mereka mulai redup. Hal ini juga menambah poin bahwa bakat seni juga sangat berisiko di masa depan. Lalu, persaingan dalam bidang musik juga tidak main-main. Banyaknya orang yang memiliki bakat seni, apalagi bakat yang sama, itu membuat seseorang yang ingin berkecimpung di dunia seni akan sulit untuk mendapatkan kesuksesannya sendiri. Daripada hanya fokus untuk mengembangkan bakat, pendidikan seorang anak juga penting, apalagi jalan pendidikan. Sebagai rencana cadangan apabila anaknya gagal di bidang seni, dia dapat bekerja di bidang lain seperti pada sebuah perusahaan. Sekali lagi, saya mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju dengan mosi dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya Nanda Fabian Arya Putra, saya selaku pembicara satu dari tim kontra SMAN Negeri Tenggarong pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pendapat sehingga dapat merendahkan salah satu pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.